Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, bantulah kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu, sehingga kami terus belajar melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-15. Demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abram lagi, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2, lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu ke samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap, lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai, sejahtera, dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir yang sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Rafidim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat iman Abraham sangat dipuji oleh Allah, bahkan disebut sebagai bapa orang percaya? Tentu selain ketaatannya kepada Allah, ada hal menarik yang ditunjukkan bagaimana iman Abraham, khususnya dalam perikop yang kita baca ini. Yang pertama, Abraham beriman atau percaya pada Tuhan tanpa ragu sedikit pun, meskipun ia belum melihat. Waktu itu Abraham sedang sedih, sedang galau, sedang bergumul, dan sedang mengalami ketakutan karena ia belum dikaruniai anak, dan hambanya lah yang akan menjadi pewarisnya. Lalu Tuhan meminta Abraham keluar rumah, melihat ke langit, dan memintanya menghitung bintang-bintang. Tuhan berfirman, "Demikianlah kelak keturunanmu." Meskipun Abraham sebagai manusia, hal itu sesuatu yang mustahil terjadi. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, maka Abraham tak sedikit pun ragu tentang apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Dia beriman penuh pada Tuhan. Yang kedua, saat Abraham meminta petunjuk dari Tuhan, Tuhan justru meminta Abraham memberikan persembahan khusus pada Tuhan. Lalu Abraham melakukannya dengan sungguh-sungguh, menyediakan, memberikan persembahan yang khusus bagi Tuhan, bahkan menjaga persembahan itu sedemikian rupa. Karena saat ada burung pemangsa datang hinggap dan hendak mengambil persembahan itu, Abraham mengusirnya, sehingga persembahan pada Tuhan tetap diberikan tanpa berkurang sedikit pun. Hal itu menunjukkan bagaimana sikap hormat dan bakti Abraham pada Tuhan, meski semua yang Allah katakan belum nyata. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham manusia biasa seperti kita. Ada rasa takut, khawatir, bimbang, dan berharap pada Tuhan. Namun Abraham adalah teladan iman. Dia semakin teguh beriman pada Tuhan di tengah segala khawatir, takut, harapannya yang belum nyata. Dia percaya penuh bahwa Tuhan akan menyatakan berkat-Nya atas hidupnya. Dan terlebih dari itu, Abraham juga berani untuk tetap percaya penuh pada Tuhan meskipun dia harus memberikan persembahan yang Tuhan minta, sementara sebetulnya dia meminta petunjuk dari Tuhan. Karena itu, beranikah kita percaya penuh pada Tuhan saat kita belum melihat segala sesuatunya dari Tuhan? Beranikah kita berkorban atau memberi kepada Tuhan padahal kita sedang memohon sesuatu kepada Tuhan? Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang percaya sama dengan Bapak Abraham. Tapi mari kita terus bertumbuh dalam iman sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Abraham. Terus percaya penuh meskipun belum melihat di tengah segala kekhawatiran dan ketakutan. Terus percaya penuh ketika Tuhan meminta kita untuk berkorban atau memberi kepadanya. Dan biarlah Tuhan yang terus menyatakan berkat kekuatan atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari Bapak Abraham, tokoh iman yang luar biasa, yang mendapatkan penghargaan dari Tuhan karena ia beriman dengan benar dan sungguh-sungguh. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakannya juga dalam hidup sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.